Kerja. Did exactly what he said he was going to do. Kerja kalian yang benar. He wiped out 50% of all living creatures. We lost. All of us. Kita semua sama-sama dari Belanda untuk Lost memajukan friends. ekonomi kita. We lost family. He wiped out 50% of all living creatures. We lost. All of us. We lost friends. Apa kalian berpendapat seperti itu? He wiped out 50% Teman-teman of all senasib living dan creatures. seperjuangan kita mengetahui bahwa itu sudah menjadi oleh Tuhan. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsman pada tahun 1453 membuat harga rempah-rempah pada pasar Eropa melambung sangat tinggi, membuat bangsa Eropa mencari rute baru ke Asia untuk mengakses rempah-rempah yang sangat dibutuhkan mereka. Kegiatan perdagangan Belanda berpusat di Lisabon, tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, Belanda dilarang berdagang di Lisabon, sehingga Belanda mencari rute ke dunia timur. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser dengan armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Silahkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini adalah pasar kami yang sangat terkenal dengan rempah-rempahnya yang banyak, dan tidak akan rugi siapapun yang datang sini karena rempah-rempah di sini beragam. Betul sekali. Kerja. Kalian di sini ada untuk bekerja untuk kami. Kerja kalian yang benar. Woi. Yang benar kerja, jangan bicara-bicara. Kalian di sini tuh ada untuk kami. Bagaimana sih kalian bisa main-main bekerja? Cepat. Jalan kalian semua ya. Kalian pikir ini daerah kosan milik kalian? Kami berada di sini untuk kepentingan kami sendiri, bukan untuk kalian. Benar sekali. Tahun 1598, Cornelia dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Kuda bijak, Banten. Kedatangan kami di sini adalah melakukan perdagangan. Para penang, saudara-saudara, kedatangan kami di sini adalah untuk melakukan perdagangan. Kita harus percaya kepada mereka, tapi mereka lebih baik dibanding yang datang tahun lalu. Aku tidak tahu harus percaya kepada mereka. Aku jujur saja semenjak kejadian tahun lalu. Masih ada dan juga berikutnya. Ibu-ibu sekalian, tenang semuanya. Mungkin saja kedatangan dia maka hanya untuk berdagang saja. Mungkin saja mereka berbeda dengan penjajah lain. Jadi mohon diharapkan tenang semuanya, jangan meremehkan mereka dengan cara begitu. Aku harap begitu. Bedang, atas perhatian kalian,
Saudara sekalian, kami di sini tidak untuk membawa perang, tapi untuk melakukan perdagangan. Seperti tujuan kita sebelumnya. Oke lah, kalau memang begitu, Anda diterima di sini. Baiklah. Daerah perdagangan ini seluruhnya adalah milikku. Ada yang tidak senang? Tidak, aku tidak setuju. Daerah perdagangan ini adalah milikku. Oh, tidak bisa. Semua ini, daerah perdagangan ini sepenuhnya adalah milikku. Maksudmu apa? Aku yang berhak atas semua ini. Apa hakmu mengatakan itu? Oh, aku berani. Tanganmu. Aku yang paling kuat di sini. Semuanya harap tenang. Kita ini adalah sama-sama dari Belanda. Mengapa kita harus ribut? Kenapa kalian berkata seperti itu? Tidak bisa. Aku yang paling kuat. Harusnya aku yang mempunyai semua daerah di sini. Tidak bisa begitu dong. Lah, memang faktanya aku paling kuat. Kau itu berhak untuk apa? Kau itu hanya babu. Tenang. Kita semua sama-sama dari Belanda untuk memajukan ekonomi kita. Bagaimana kita berunding untuk mencari kesepakatan bersama? Harap Baik. tenang, duduk. Mari kita duduk dulu. Sudah, janganlah ada pertengkaran di antara kita. Bagaimana jika kita mengadakan perserikatan dagang antara Belanda? Emang seharusnya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Baiklah, saya setuju. Baiklah, berarti kita setuju untuk memonopoli perdagangan Nusantara. Baiklah. Biarkan kerja rakyat semua. Saya mau kalian menyiapkan pekerjaan pada hari ini juga. Jalan mereka. Karena mereka pendatang di sini. Kok mereka yang besok berkuasa? Padahal ini tanah rakyat kita ini. Itu tentu saja kita tidak punya kekuasaan lebih untuk saat ini. Tapi bukannya ini dalam kita. Kenapa soal kita yang harus bekerja untuk mereka? Iya betul. Sudah, jangan berisik lagi. Coba kita lanjut bekerja. Rasanya badan ini sakit sekali. Kue orang apa nih? Kalau kamu capek, istirahat saja dulu. Jangan dipaksakan untuk bekerja. Apa? Apakah aku mendengar ada suara yang tak mau kerja? Apa kamu mau ditembak? Iya. Siapa yang ngomong tadi? Hei, tidak ada yang berhenti bekerja. Tidak ada yang berhenti bekerja sampai waktunya tiba. Kalian semua di sini itu bekerja untuk kami. Jika ada yang membantah, berikan saja nyawa kami. Langsung saja menyawa. Apa kamu bilang? Kamu masih sebenarnya lagi? Tidak berhenti, kami akan bekerja. Oh, maaf ya, kami hanya melakukan Pasti sudah tahu kan apa tujuan kalian kemarin? Tidak perlu berlama-lama. Saya ingin kalian bekerja lagi untuk kami. Dengan kami bertanya kepada Nyonya, apakah pekerjaan yang akan kami lakukan kali ini? Bukankah kami telah melakukan penjara di selama beberapa hari ini? Tidak adanya puan dan nyonya, para pribumi sendiri sudah terbebani oleh semua yang ada di sini. Mengizinkan kalian untuk membantah perintah kami. Jika sudah kami katakan, maka mutlaklah perintah itu. Tidak ingin bekerja kepada kami. Tembak saja mereka berdua. Tenang dulu kepada Nyonya. Kami hanya menyampaikan keluh kesah kami, bukan menjadi alasan untuk kami menolak. Dan untuk menyampaikan keluh kesah, saya tanya, siapa yang mengizinkan? Tidak ada kan? Berhenti mengeluh. Sudahlah, kita tidak bisa menentukan kemauan mereka. Coba kamu tanyakan apa yang mereka inginkan. Izin bertanya kepada Nyonya,
Apakah yang Puan dan Nyonya ingin kami kerjakan? Pertanyaan yang bagus. Kami ingin kalian membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan. Dan kami ingin kalian melakukannya dengan baik dan benar. Paham? Dan kami tidak akan segan-segan membunuh kalian jika kalian membantah perintah kami. Oh, tidak ditembak saja, melainkan jasadnya juga akan kami buang ke sembarang arah. Kami tidak akan segan-segan melakukan hal keji kepada kalian jika kalian berani membantah kami. Ingat, kami sudah memberi peringatan kepada kalian. Jika kalian melanggar, lihatlah, besok keluarga tersayang kalian akan hilang. Paham, Puan dan Nyonya. Maafkan kami. Tapi, sampai kapan kita harus merasakan penderitaan ini? Sampai kapan kita menjadi budak-budak orang keji-keji itu? Iya, sampai kapan Anjani, Yugala? Kenapa wilayah yang dulunya jadi tempat nyaman bagi kita menjadi neraka bagi kita? Andai saja kita tidak menerima kedatangan mereka, mungkin wilayah ini masih menjadi milik kita sepenuhnya. Hatiku penuh penyesalan terdalam karena telah mempercayai para Andai saja kita tidak menerima kedatangan mereka, mungkin wilayah ini masih menjadi milik kita. Hatiku penuh penyesalan terdalam karena telah mempercayai para penjajah itu. Oh ya, kalian tidak bekerja. Bagaimana jika para penjajah itu melihat kita? Tenang saja, Kumala. Kami akan mengawasi kalian dari sini. Tapi ingat, jangan sampai kalian ketahuan jika tidak bekerja. Sampai kapan ini akan berlangsung? Rasanya sudah bertahun-tahun berlalu, namun tidak ada yang berubah dengan keadaan kita. Hasil pangan kita semakin lama semakin sedikit. Semuanya direbut oleh orang keji itu yang tak tahu diri itu. Maaf, tapi kita benar-benar tak bisa berkata-kata. Benar adanya yang dikatakan Anjani. Kami selalu saja menolak apa yang dikatakan penjajah. Namun para penjajah selalu menorongkan senjata kepada kami. Benar apa yang dikatakan oleh Hugala. Kekuasaan kita sudah diambil oleh milik mereka. Kami juga tidak akan menyaksikan mereka. Tentu tidak. Kami tidak akan menjadi salah satu dari penjajah itu. Baik kalau begitu. Tuhan kita yang drastis dan yang tidak salah kita kembalikan kembali. Sekarang semua daerah ini penuh dengan belenggu. Aku merasa bangga karena hasil mereka yang membuahkan keuntungan bagi kita. Gimana jika kita melakukan perayaan atas kesuksesan kita ini? Dia bagus, Mami. Lagi pula tidak ada salahnya kita merayakan kerja keras kita. Saya setuju dengan kalian semua. Memang kesuksesan yang kita peroleh memang harus dirayakan. Pelayan. Baik, Pangeran Tuan, saya akan segera menyediakan minumannya. Hei Yugala, sampai kapan kita harus bekerja seperti ini demi mereka? Kita sudah kehilangan Juwita dan Dewi di tahun yang sama dan waktu berdekatan. Sampai kapan kita harus begini? Tenang saudara-saudaraku. Saya dan Anjani sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memohon kepada Belanda agar dapat meringankan masalah kita. Namun hasilnya selalu saja nihil. Tapi yuk, tidakkah kalian melihat rakyat kita semakin miskin? Sudah, menangkan diri kalian. Benar yang dikatakan oleh Yugala. Kami sudah memohon berkali-kali, namun hasilnya selalu nihil. Semoga mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya, semoga saja Tuhan melihat ke arah kita dan membalaskan dendam kita ini kepada orang-orang keji itu. Kalian atau nasuka yang sama seperti saudara lainnya. Siap Nyonya, kami akan bekerja lebih giat lagi. Oke, cepat. Kerja yang giat. Jangan gara-gara ulang kalian, semua beras yang ada di sini jadi rusak dan tidak bisa dijual. Tapi Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan untuk kalian, tidak pernah kami rasakan sekalipun. Siapa kamu? Berani-beraninya membantah perintah saya. Kamu mati ya? Bunuh saja diri ini. Memang kalian diperbolehkan untuk mengeluh. Memang rakyat kita benar-benar mulia. Bunuh saja dia. Aku juga sudah bosan mendengarkan keluh kesah mereka. Hei pekerja, ikat dan bungkam mulutnya sekarang. Orang yang berani membantah perintah akan mendapat hukuman yang sesuai. Tunggu dulu Puan dan Nyonya. Ini semua pasti ada jalan keluarnya. Jangan bunuh salah satu dari kami. Oh, kamu memang mati bersama dia? Kalau memang benar seperti itu, ikut bersamanya. Terus, cepat.
Saksikanlah wahai pribumi, inilah yang akan kalian dapatkan jika kalian berani menentang kami. Sudahlah, kami juga sama takutnya dengan kalian. Namun yang hanya kami bisa lakukan hanyalah mengikuti mereka sajalah. Jika kami tidak melakukannya, nasib kami akan sama seperti sekarang. Tolong maafkan kami. Kami benar-benar tak bisa melakukan lagi. Tidak sia-sia kita mengontestasikan hasil. Kita memperoleh banyak sekali keuntungan. Benar. Tapi saya merasa kasihan kepada para pribumi. Benar sekali. Apa? Kenapa kalian berpendapat seperti itu? Bukankah kita melakukan ini demi negara kita Belanda? Apakah kalian tahu paham liberal sudah beredar di seluruh Eropa? Dan saya juga menyadari bahwa seluruh manusia itu berhak mendapatkan kebebasan. Benar sekali. Meskipun kita menjajah mereka, tapi pribumi juga harus mendapatkan kebebasan milik mereka sendiri. Jika mereka mendapatkan kebebasan lagi, nanti mereka pasti akan memberontak lagi. Tapi kita sudah cukup bangun dari mereka. Bukannya kita harus memberikan balas budi. Apa? Balas budi? Emang balas budi apa yang harus kita berikan kepada mereka? Bagaimana jika kita melakukan politik etis? Itu juga menarik simpati para pribumi dan mereka akan mau bekerja dengan kita. Itu juga memudahkan kita untuk menguasai Nusantara. Benar sekali. Dengan begitu, kita akan mendapatkan SDM yang berkualitas dan hasil pertanian juga akan lebih meningkat. Baiklah, saya setuju. Teman-teman senasib dan seperjuangan, kita mengetahui bahwa kita sudah lama dijajah oleh pihak Belanda. Jadi kita harus melakukan gerakan untuk merebut tanah kita dari pihak Belanda dengan cara bersatu. Dengan cara bersatu kita pasti bisa melawan pihak Belanda. Benar sekali, kita harus bersatu untuk melawan bangsa penjajah itu. Kita harus merdeka, kita harus lepas dari penjajah. Tapi apa yang kita perlukan untuk merdeka? Apa bentuk dasar ke negara kita? Banyak hal yang harus kita siapkan. Action. Pendapat saya, kita harus bersatu. Dengan bersatunya seluruh Nusantara, kita bisa bebas dari penjajah. Tapi bagaimana kita dapat bersatu jika kita masih memiliki kesibukan masing-masing? Ingat tujuan utama kita. Kita harus merdeka. Demi tercapainya itu, kita harus mementingkan kepentingan bangsa dulu dibandingkan kepentingan kita pribadi. Satu demi bangsa. Bersatu. Bersatu, bagaimana cara kita bersatu? Kita harus memikirkan cara agar kita dapat bersatu. Benar, kita harus menyatukan bahasa kita. Bahasa kita sungguh beragam. Bahkan kita saja sulit untuk berkomunikasi dengan yang lain. Kita harus menentukan bahasa apa yang akan kita gunakan. Saya rasa Nusantara adalah negara yang mereka dapat menjadi dalam propaganda Indonesia. Setuju. Masyarakat Nusantara sungguh begitu banyak. Kita dapat memberikan mereka latihan militer sehingga mereka dapat membantu kita di Perang Dunia Kedua. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya berperan sebagai Luke atau kolonel Belanda. Halo, aku Kenza sebagai Medley. Halo, aku Andreani sebagai Mardi. Halo, saya Kalisa. Saya berperan sebagai Cordelia.
Halo, perkenalkan aku Jessica. Aku berperan sebagai Ana atau kolonial Belanda. Halo, perkenalkan nama aku Helga. Saya sebagai Gendis. Halo, perkenalkan saya Gracia Udara Gaul. Saya berperan sebagai Anjani. Hai, saya Alfon. Saya berperan sebagai Yugala. Halo, nama aku Jana. Aku berperan sebagai Jui. Halo, nama aku Lulu sebagai Jelita. Halo, nama saya Zakira, berperan sebagai Ambar. Halo, perkenalkan nama saya Putri Jasinaya sebagai Kumal. Halo, saya Afni Raishanturi, saya berperan sebagai Lasmi. Halo, perkenalkan nama saya Dita Arvenia, saya berperan sebagai Anindya. Halo, perkenalkan nama saya Carolina Gatanenggolan. Saya berperan sebagai Sekar. Perkenalkan nama saya Nabila Sipalusna sebagai Dewi Sartika. Perkenalkan nama saya Faiz. Saya di sini akan berperan sebagai Sudirman. Merdeka. Nama saya Muhammad Dapatirta sebagai Slamet. Aku yang berhak memiliki daerah. Maksudmu apa? Loh, memang aku yang Ide bagus Marni, lagi pula tidak ada salahnya kita merayakan kerja keras. Setuju dengan kalian semua. Memang sukses. Maafkan kami sudah. Aduh, lupa. Maafkan kami tidak bisa berkata. bayangkan kedua orang tua kalian. Tapi yang hanya kami bisa lakukan hanyalah gak bisa. Jika kita tidak apa ya? Tapi kita sudah cukup lah.